Inilah tampilan dari Superior OS. Kita mulai dari kontrol panel dulu. Tampilannya seperti ini. Sini ada buat menu buat mengedit. Cukup smooth ya, tidak nge-lag. Sini ada menu buat matiin. Ada lockdown, ada emergency, power off, ada advance. Ini ada 4 menu lagi, ada reboot system, reboot to recovery, reboot to bootloader, dan reboot system UI. Setelah itu kita ke home screen. Sini ada 3 menu, ada setting, ada widget, ada wallpaper. Mungkin yang 2 ini nggak usah dibahas, kita ke setting. Superior launchernya aja langsung. Yang paling atas ada ikon, bisa diganti. Temanya ada ikon pack, ada notification dot, ada ukuran icon, font, dan max line, baris maksimal untuk nama aplikasi yang tadi yang paling bawah. Ini ada home screen-nya, ada menu local layout, ada add app icon to home screen, double tap, paper scrolling, dan lain-lain, masih banyak. Dan ini nggak bisa diaktifin, kenapa? Karena aplikasi Google-nya nggak diinstal, ini nggak bisa. Kita ke app drawer, ada 3 menu, ada show icon labels in drawer, ada ketinggian baris, ada background opacity, ada recent ya, kita ke recent, ada memory info, ada grid style, ada background opacity, dan di sini ada quick action juga ya. Di recent app-nya ada quick action-nya. Nah, ini ada memory infonya di atas ini. Grid style, ini style ininya grid. Kalau mau seperti yang default juga bisa dimatikan saja di sini. Dan ini sudah default, kembali seperti semula. Cuman untuk multitasking sih lebih enak grid, soalnya bisa langsung cepat nih pindah ke sini, pindah ke sini lebih cepat. Oke, kayaknya udah ya. Tinggal yang terakhir tuh ini. Ini menu taskbar dan home screen rotation. Taskbar itu yang ini ya. Tuh kalau dimatiin hilang. Oh, ini nggak hilang ya, teman. Nah, ini nge-restart sistem UI. Nah, itu hilang, yang di bawah sini nggak ada tuh. Kalau misalkan ini diaktifin lagi, nanti muncul lagi. Ini bakal nge-restart sistem UI-nya. Ini coba. Nah, ini nge-restart sistem UI-nya. Dan muncul lagi. Ini kalau ditekan lama bisa memunculkan aplikasi. Nah, ini bisa ditarik juga nih. Contohnya ini YouTube. Kalau ditekan aja ngebuka. Kalau misalkan ditarik, salah. Ini maksud saya, nah. Ini bisa jadi split screen. Dan ini split screen-nya juga bisa diatur. Kan kalau misalkan yang itel, bawaan itel itu split screen-nya nggak bisa diatur. Kalau misalkan dari Superior OS ini enak bisa diatur. Tekan lama di sini buat minimize, dan udah. Untuk fitur taskbarnya kayaknya segitu aja. Waduh, nggak fokus. Oke, kita beralih ke pengaturan.
Di pengaturan ada apa aja, mari kita lihat. Ada PHH, ini sama semua ya, semua GSI itu sama menu PHH-nya. Ada network mungkin sama juga, kita langsung ke ini aja, superior goodies. Khusus GSI superior. Yang di atas itu adalah keterangan dari projectnya. Ada siapa saja yang membuatnya di sini. Baris kedua ada customisasi. Ini ada menu use black theme, pakai tema hitam atau tema gelap. Ini gunakan shades akurat, shades apa lupa, nggak tahu, pokoknya itulah shades. Ini use wallpaper color menggunakan warna dari wallpaper, accent color picker, dan seterusnya. Ini ada, pokoknya itulah. Kita lanjut. Ini headline, body font, jadi ini bisa diganti juga. Ada lumayan banyak di sini. Ada Harmony OS juga. Ada icon pack di sini lumayan banyak. Kalau misalkan bosen, ininya bisa langsung diganti aja dari sini, jadi ngeganti semua. Kalau misalkan satu-satu juga bisa ganti, misalnya datanya aja atau wifi aja, itu bisa di bawahnya. Nah, ini signal icon style, ini bisa diganti. Wifi icon style, ini icon shape-nya juga bisa diganti, dan ya seterusnya. Kita ke menu status bar dan status bar item, dan ini adalah yang logo yang akan muncul pada status bar. Ada headset, kalau pakai headset bakal muncul enggak? Saya sih nggak usah muncul. Bluetooth bakal muncul di sini. Do not disturb, wifi, ethernet, mobile data, VPN, dan seterusnya. Ini bisa diganti-ganti sendiri. Dan ini ada volte icon. Volte iconnya ini kalau dapat volte nanti muncul, nanti bisa diganti-ganti logo voltenya mau yang mana. Kayak yang tadi aja, kayak data SIM, apa sih, sinyal ini. Nah, ini for wifi icon ini sama ya, ininya bisa diganti-ganti. Dan kalau for wifi override itu kalau misalkan kalau misalkan ada fitur for wifi, nanti voltenya hilang, jadi nggak ditampilin di sini. Kalau misalkan ditampilin semua kan jadi apa, jadi saling nabrak, jadi penuh. Ini bisa di override. 4G icon yang bisa memunculkan ikon 4G daripada LTE. Ada show data disable, itu yang di sini yang tanda seru. Kalau datanya nggak aktif ada tanda seru, ini di nonaktifin aja biar tanda serunya hilang. Roaming indikator, pemberian sinyal icon, dan seterusnya di sini bisa. Nih network speed, nih yang network speed. Wah, ini nggak fokus. Ini yang di atas nih. Nah, yang ini baterai style juga banyak, cukup banyak. Ada segini. Ada ikon potret, ada circle, dot, dan lainnya. Bisa diganti-ganti aja sesuai selera. Kita lanjut ke button. Itu volume to wake. Jadi kalau misalkan mati, ini volume to wake. Nah, kan ini double tap to wake-nya kan mati ya, jadi volume to wake. Kalau misalkan mau lihat jam aja gitu, nggak mau buka HP, bisa mencet volume aja. Kalau mencet fingerprint kan langsung kebuka HP-nya, tuh langsung kebuka, makanya mencet volume aja atau rise to wake gitu. Nih, rise to wake tuh. Nah, seperti itulah contoh. Dan tadi apa yang lewat, ini kalau misalkan volume wake-nya dimatiin, bisa ngaktifin fitur yang di bawahnya. Dan kita lanjut ke navigation bar. Di sini adalah pilihan
Sistem navigasinya standar seperti Android pada umumnya, cuma dikasih 3. Dan di pengaturan gesturnya ada beberapa ini pengaturan lagi. Yang pertama itu swipe to invoke the assistant, left edge, right edge ini sensitivitas, ada dead zone juga, jadi kalau misalkan swipe dari atas ini nggak bakal bisa karena dead zone-nya setengah layar, bisanya berarti di sini aja tuh, di atas nggak bisa, kalau di sini bisa, intinya gitu. Udah, ini gestur ininya nih bisa dihilangin, tapi ini kalau misalkan nggak pakai taskbar ini bisa dihilangin, matiin ini hilang, tapi taskbarnya harus mati kalau mau ngilangin ini haptic feedback, jadi getar gitu. Dan ini ada menu lainnya di sini, menu gestur lagi nih, kalau misalkan long swipe apa berapa milisecond nanti actionnya apa, di sini bisa misalnya nyalain apa, center, nah bisa dari sini. Dan IME button space itu yang di apa, di keyboard loh, yang ini nih, yang bisa dihilangin harusnya. Nah ininya, cuman ini ngebug kayaknya, ini nggak bisa dihilangin, cuman ya sudah. Loh kok sini, sini. Oke, langsung lanjut aja. Gestur itu ya kayak HP pada umumnya lah, double tap to sleep, ada nyalain center dan lain-lain di sini. Tuh, ada open camera, lift to check phone, press and hold power, one handed mode, prevent ringing, jangan adaptive playback, kalau misalkan di mute nanti playbacknya mati. Ini one handed kayak gini. Nah selanjutnya itu di lock screen-nya juga bisa di customisasi, kayak misalkan charging info, ambient wake gesture, musik ticker dan lain-lain. Ini bawahnya musik visualizer juga, visualizer juga ada. Jadi kalau misalkan nyetel musik nanti ada ininya, ada apa, ada chartnya, chart batang apa sih, pokoknya itulah yang chartnya lah, pokoknya itu ya, nama bahasa Indonesianya apa lagi lupa. Power menu, nah ini ajuan memunculkan option yang di sini, option, menu option. Nah ini kan jadi banyak, nah ini bisa dihilangin, jadi restart aja, restart sistem itu bisa dihilangin, di restart sistem aja gitu, nggak usah muncul menu yang lain. Bisa ada notification juga di sini, kalau misalkan risih sama yang pop-up bisa diaktifin. Ada menu-menunya, ada yang ini juga lainnya, itu ada show overlay button kalau dimiringin. Nah ini ada ini, oh ripple effect tuh fingerprintnya nih. Nah, fingerprintnya set ada animasinya. Nah itu animasinya ini ada secure flag juga, bisa dipakai screenshot, ada wake on flag juga. Dan kayaknya udah segitu dari superior settingnya. Kita beralih ke yang lain, di about device, di model Androidnya. Superior versi sekian-sekian, Android 12, Android 12L ya. Oke, kita lanjut ke masalah bug ya. Bugnya itu ya banyak sih kalau disebutin satu. Mungkin yang paling fatal itu back ini. Backnya kadang hilang. Kadang tuh ininya tuh, ini tuh hilang, nggak bisa back. Nggak tahu itu bugnya kenapa, dan cara mengakalinya ganti aja ininya, navbar ganti sini terus pindah lagi. Yang ngebug nggak bisa back. Kalau gini mah bisa, cuman backnya nggak tahu, error. Terus nggak bisa double tap to back,
beberapa customisasi juga ngebug. Terus apalagi ya, ini juga ngebug nih, ini padahal nyala. Noh, tampilannya kan harusnya ada internetnya. Cara ngebenerinnya gini. Cara ngebenerin tuh baru bener. Tuh baru bener ya. Dan apalagi kita mau bahas, oh iya, ini bug baterai di sini nggak bisa dipencet. Nah, akan power close. Cara ngakalinya kalau mau lihat SOT dan lain-lain, eh, tinggal tulis di sini aja dan cari baterai dan baterai usage, ini bisa dipencet di sini. Nah, ini bisa ya. Kalau misalkan dari menu baterai itu bakal power close. Dan ini bahas apa lagi nih? Saya lupa ya guys ya. Oke, user experience lah ya. User experience-nya enak, ini smooth banget. Untuk buka aplikasi sangat smooth. Mungkin agak ngelag ya, kelihatannya kamera agak ngelag. Ya, agak ngelag. Ini kameranya yang jelek ya, bukan ininya. Ini enak. Tuh, ini lancar. Cuman kayak agak ngelag di kamera. Nah, intinya gitulah. Terus performanya, performa baterai juga lumayan awet, itu 10 jam, 10 jam. Nah, ini 10 jam dengan pemakaian lumayan berat, cukup. Ini juga Pak menggunakan koneksi data seluler. ML-nya 1 jam, itu gamenya sejam ya ini. Dan yang lainnya sisanya itu multimedia. Dan untuk ininya, untuk performa gamingnya itu menjadi minus. Sebenarnya nggak minus sih, performa gamingnya tuh balance aja, balance di tengah-tengah gitu, nggak kencang banget, nggak kentang banget. Kalau yang kentang banget tuh apa? Oh, yang kentang banget mah Itel OS. Nah, itu Itel OS kentang. Nah, ini dapat segini Mobile Legends ya, ini udah mode performa, terus juga eh, sudah adem, dikipasin. Tulis 39 nggak sampai 40. Nanti kita tes pakai guys yang lain bagaimana performanya. Oh, ini 2 match gini-gini aja gitu. Untuk menghindari kurang akurat, makanya ini 2 nih. Sebenarnya banyak sih, enggak 2. Cuman yang jadi screenshotan 2 aja. Nih, power. Nah, ini udah ngetes banyak dan rata-rata ya segituan. Rata-rata segini ya, karena emang dari superiornya sendiri. Tadi ada yang kelupaan ya, buat PUBG-nya juga lupa nih. PUBG juga 30, 35. Kalau yang di Corvus itu 45, 40 sampai 45. Ini PUBG-nya itu ini. Nah, ini 34 ya average. Ini frame drop di akhir kayak di linting. Padahal udah mode performa. Yang ini sama 34. Rata-rata sih itu, ini 30 tapi rata. Ini sama, seingat saya ini bukan bukan apa, bukan dicoba di grafik yang berbeda, grafiknya sama semua, smooth ultra. Ini kayak lurus nih, apa pakai grafik SD ya? Lu SD mah kayaknya ini high nih, ini smooth high gini, bukan ultra ya. ML nya sama kayak tadi ya, rata-rata segini. Simpulannya, selain eh, untuk gaming ini enak dibuat multitasking, battery life, terus daily driver buat sehari-hari yang nggak fokus gaming aja, tapi buat multitasking, WhatsApp atau apa, ini baterai lumayan awet.
Kalau misalkan buat gaming bisa dicoba dulu yang GSI yang lain kayak Pixel Experience Plus, ada Corvus OS juga, itu performa gamingnya lumayan mantep loh. Dan sekian, terima kasih.